Selamat datang para pejuang pangan Indonesia. Tahukah kamu, kunci keberhasilan program penyuluhan yang efektif dan berdampak besar bukan hanya daripada ilmu taninya saja loh, akan tetapi pada administrasi yang terencana rapi. Hari ini, kita akan bongkar tuntas bagaimana planning, organizing, actuating, dan controlling bisa menjadikan penyuluhan pertanian kita lebih kuat dan profesional. Siap menjadi penyuluh yang terorganisir? Yuk kita mulai. Penyuluhan pertanian membahas serangkaian kegiatan pengelolaan yang sistematis dalam lingkup penyuluhan. Secara umum, administrasi penyuluhan pertanian dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memberdayakan petani dan pelaku agrobisnis serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, dapat didefinisikan bahwa administrasi penyuluhan pertanian merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Selanjutnya ada fungsi-fungsi administrasi. Administrasi penyuluhan pertanian mencakup fungsi manajemen yang sering disingkat dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling atau evaluation. Nah, masuk kita pada perencanaan. Di perencanaan ini meliputi yang pertama yaitu ada identifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi wilayah petani. Yang kedua ada penetapan tujuan dan sasaran program penyuluhan. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian atau kalender kerja. Yang keempat ada penentuan strategi, metode, materi, dan alokasi. Fungsi administrasi kedua yaitu ada pengorganisasian, di mana yang pertama yaitu penentuan struktur organisasi penyuluhan seperti BPP. Yang kedua ada pembagian tugas dan tanggung jawab di antara penyuluh dan staf pendukung. Yang ketiga ada pengaturan sumber daya manusia, material, dan perlengkapan penyuluhan. Yang keempat ada koordinasi antar lembaga terkait. Fungsi administrasi yang ketiga yaitu ada pelaksanaan, di mana terdapat implementasi rencana dan program penyuluhan di lapangan. Yang kedua ada motivasi dan kepemimpinan dalam tim penyuluhan. Yang ketiga ada penerapan metode penyuluhan yang efektif. Yang keempat ada penciptaan komunikasi dan hubungan antar manusia yang baik. Kemudian fungsi administrasi yang terakhir yaitu ada pengendalian dan evaluasi, di mana ini terdapat pemantauan kegiatan untuk memastikan berjalan sesuai rencana. Kemudian ada penilaian dampak dan efektivitas program penyuluhan, dan yang terakhir yaitu ada pelaporan hasil kegiatan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan di masa mendatang. Baik, materi berikutnya yaitu ada unsur dan sarana administrasi. Ini membahas unsur-unsur pendukung yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada administrasi personalia, di mana terdapat kebijakan, aturan, penempatan, dan pengembangan karir penyuluh. Yang kedua ada administrasi keuangan, ini terdapat pengelolaan anggaran dan dana untuk kegiatan penyuluhan. Yang ketiga ada administrasi perlengkapan atau fasilitas. Nah, ini tuh terdapat sarana dan prasarana seperti alat peraga, kendaraan, dan kantor BPP. Dan kemudian ada administrasi tata usaha. Ini terdapat pengelolaan persuratan, pengarsipan dokumen, dan pencatatan kegiatan. Materi terakhir yaitu ada administrasi pada kelompok tani. Administrasi ini juga penting di tingkat kelompok sasaran seperti kelompok petani, yaitu meliputi yang pertama ada administrasi kegiatan kelompok. Nah, ini tuh terdapat buku induk anggota, buku kegiatan, buku notulen rapat, buku tamu, dan buku-buku lainnya. Kemudian ada administrasi keuangan kelompok. Nah, itu terdapat buku kas, buku iuran anggota, buku inventaris, dan lain sebagainya. Ingat, administrasi yang baik adalah separuh dari keberhasilan. Terapkan prinsip POAC dalam setiap langkah penyuluhan kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lapangan. Penyuluhan kuat, pertanian hebat.